Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The voice of inspiration to will the country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai sobat inspiratif dimanapun kalian berada. Senang rasanya di kesempatan kali ini aku Maftuharin Zani bisa menemani kalian dalam acara Karomah, kajian Ramadan penuh hikmah. Dalam acara Karomah kali ini temanya itu tentang poligami. Poligami sebuah kewajaran atau sunnah yang berlebihan bersama Umi Haza Eha. Ya, langsung aja nih ya, karena waktunya terbatas ya Umi. Coba poligami itu dijabarkan ya Umi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Inspiratif dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali di tempat yang sama, yaitu studio podcast Rumah Inspiratif. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa banyak sekali manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan masih tetap strong ya puasanya di cuaca yang Ekstrim. Wah, sedep-sedep gini. Ngelihat apa? Kecoa aja kayak coklat gitu, saking poolnya panasnya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang poligami. Poligami itu. Tapi sebelum dibahas, Umi secara pribadi mau mengucapkan mohon maaf, mohon izin kepada para bapak kiai, ibu nyai, para ustadz semuanya. Jikalau penjelasan Umi kali ini kurang mengena ataupun ada kesalahan, silahkan tulis komentar dan berikan kritik yang membangun. Insya Allah kita belajar bersama di sini. Apa sih poligami ini? Poligami itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditentang karena memang ada syariatnya ya. Iya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Jadi ayat di sini memang ini syariat untuk berpoligami. Nikahilah olehmu 2, 3, 4 atau 4. Tetapi di akhir ayat di sini dijelaskan juga bahwa fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu memang merasa tidak mampu di sini kan banyak hal. Mampu adilnya, mampu nafkahnya dan sebagainya. Ini kan nafkah dan gilir gitu ya, termasuk daripada adil itu. Nah, jika memang kita ini merasa belum mampu untuk adil, fawahidah, maka cukup 1. Jangan sampai kita ini poligami ini bukan malah memasukkan istri ke dalam surga, tetapi malah membuat istri masuk ke dalam neraka. Masya Allah, karena tidak jarang seorang istri yang bagaimana ya, karena sering dininabobokan dengan bahwa seorang istri yang menerima poligami dengan ikhlas itu akan masuk ke dalam surga, sehingga ini sesuatu seperti yang keharusan menerima poligami itu gitu. Padahal di sini Allah saja memberikan ayat di sini itu nikahi 2, 3 atau 4, tetapi jika belum mampu untuk adil maka harus 1 saja gitu. Jadi syarat poligami itu banyak ya Mia? Kalau di sini dijelaskan syaratnya adil. Adil itu kan banyak ininya ya, banyak cabangnya, istilahnya banyak kaplingannya di dalamnya gitu, penjabarannya. Adil dalam hal
nginepnya, perasaannya, rasa cintanya. adil, iya. kalau rasa cinta adanya di sini ya. Jadi adil dari nginepnya, nafkahnya gitu. Terkadang kita ini melihat poligami di zaman sekarang ini seperti tidak ada keadilan, hampir tidak ada, bukan tidak ada sama sekali ya. Banyak juga para abuya-abuya kita juga yang berpoligami, tapi beliau adil, berlaku adil gitu. Tapi kebanyakan dari masyarakat kita sekarang ini, poligami itu hanya menuruti hawa nafsu. Benar sekali. Iya. Sepakat. Kalau seandainya gini, kalau seandainya kita mengatakan bahwa poligami ini menuruti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus tahu sejarahnya Rasulullah itu berpoligami itu kapan dan berapa lama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejarah yang Umi tahu ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermonogami dengan berpoligami itu lebih lama bermonogami. Iya. Jadi ketika Sayyidatina Khadijah Al-Kubro radhiyallahu anha itu wafat, beliau itu sebelumnya tidak pernah mempunyai 2 istri. Jadi selama berumah tangga dengan Sayyidatina Khadijah, beliau hanya mempunyai 1 istri saja. Sampai ada yang mengatakan 25 tahun dan sampai ada juga yang mengatakan sampai 28 tahun. Beliau mempunyai istri hanya 1 saja gitu. Jadi setelah Sayyidatina Khadijah wafat, beliau juga menikahi bukan seorang wanita muda ya. Iya, bukan wanita muda, tetapi ini wanita yang sudah hampir umurnya itu 55 tahun, yaitu Sayyidatina Saudah ya. Dan itu yang janda dinikahi. ya? Janda ya? Iya, janda umur 55 tahun gitu. Nah, ketika setelah itu barulah Rasulullah itu mempunyai beberapa istri gitu, bahkan lebih dari 4, 5, 6, 7, 8 sampai 11 itu istri Rasulullah itu. Cuma sekarang ini kebanyakan kita ini kan kalau berpoligami mengikuti sunnah Rasul. Padahal gimana? Mungkin kalau dilihat dari sejarah juga sebenarnya kan poligami itu sebelum pada zaman Rasul juga udah ada kan? Sudah ada, sudah lumrah, udah menjadi hal yang biasa. Tetapi Rasulullah pada saat itu pun hanya mempunyai 1 istri gitu. Walaupun pada zaman itu memang poligami itu sudah menjadi hal yang biasa gitu di zaman Rasul itu. Justru yang aku tahu turunnya ayat itu tuh justru mengurangi gitu, bukan untuk menambahkan. Pada zaman itu di Mekah itu kan orang-orang mau punya istri itu unlimited gitu kan, unlimited, bebas. Justru itu nggak ada batasan, jadi 4 gitu. Iya. Ya jadi tetapi ini juga bukan, poligami itu bukan sesuatu yang mutlak dicegah seperti diharamkan, itu tidak. Karena memang ada di syariatnya. Kita juga nanti kalau menentang syarat ini maka dosa juga gitu ya. Tetapi juga tidak mutlak menyarankan, artinya tidak mewajibkan. Jadi pendapat yang saya ketahui, poligami ini adalah asal hukumnya adalah mubah, yang diperbolehkan gitu ya. Jadi yang diperbolehkan. Jadi kalau mau menjalankan ya silahkan, tidak menjalankan pun tidak apa-apa. Itu yang hukum ada di poligami. Karena begini, ini ada pengalaman dari teman Umi ya. Jadi pengalaman teman Umi nih, beliau dipoligami sama suaminya. Ini sih udah setuju gitu, si istrinya ini udah setuju, udah sempat istilahnya udah nyariin, udah apa. Cuma ini hanya diberikan syarat saling tahu. Saling tahu. Artinya ketika si suami ini mau menikah harus izin dengan atau harus bilang dengan istri yang tua ini. Ini kan sudah dikasih kelonggaran banget, luar biasa ya. Tidak semua wanita gitu mau menerima seperti itu gitu, sampai istilahnya nyariin ya, pernah
Iya, nyariin buat suaminya ini. Ya, Kalau Umi sendiri gimana? Jadi kalau Umi sendiri, insya Allah. Jadi udah nyariin, udah sempat bahkan nganter ta'aruf dan sebagainya gitu ya. Ini sudah benar-benar dikasih kelonggaran sama sang istri ini. Tapi entah kenapa tiba-tiba satu hari suaminya ini menikah tanpa sepengetahuan istri. Kenapa bisa begitu? Menjaga perasaan. Nah, sebenarnya ini sudah lampu hijau gitu untuk seorang suami ini. Ketika dia mendapatkan izin dari istrinya, jangan pikirkan apa-apa. Sudah, izin aja. Ketika si suami ini minta izin ke istrinya nggak dikasih, barulah di situ si istrinya salah karena dia dari awal sudah mengizinkan suaminya. Artinya gini, jadi di dalam poligami itu salah satu syaratnya juga kan harus menjaga perasaan istri. Walaupun ada pernah Umi mendengar bahwa daripada minta izin lebih baik minta maaf gitu ya. Artinya ketika katanya gini ya, kalau mau poligami katanya daripada minta izin mendingan minta maaf. Karena minta izin tuh kemungkinan besar nggak dikasih gitu. Tapi kalau minta maaf ya udah terjadi, mau bagaimana lagi gitu. Tapi kan biasanya perempuan harus diyakinin dulu ya, baru dikasih izin. Iya, dan itu pun jarang gitu ya. Itu pun jarang ada yang seperti itu. Artinya ketika kita berpatok kepada ayat di sini saja gitu. Ayat di sini Allah itu memberikan pilihan. Kalau kita mau menikah ya nikahilah, yang penting kamu adil. Ketika kamu tidak adil ya sudah jangan. Daripada jangan ngomong ini berpoligami ini mengatakan sunnah, ini sunnah apa ngunah. Ini sunnah apa ngunah gitu ya. Sunnah gitu. Yang berlebihan. Jadi hukum asalnya ini adalah mubah, diperbolehkan. Siapa yang mau poligami? Ayo, siapa? Ya. Jadi poligami ini sahabat Rumah Inspiratif sebuah kata yang betul-betul sangat diharapkan dan sebuah kata juga yang sangat tidak diharapkan. Yang diharapkan oleh laki-laki, kalau perempuan tidak mengharapkan. Ya. Siapa yang mengharapkan poligami di sini? Pastinya seorang laki-laki. Ketika ditanya, "Oh, bapak-bapak mau poligami enggak?" Pasti jawabnya mau. Baik dia yang sudah mampu, ya. Dari segi menjamin untuk kehidupannya lahiriahnya, ataupun yang belum mampu pun ketika ditanya pasti dia akan jawab mau. Asal poligami, siapa sih yang nggak mau poligami? Tetapi siapa yang tidak mengharapkan? Pasti perempuan, kebanyakan perempuan, walaupun tidak semuanya ya. Ketika seorang perempuan ditanya mau nggak dipoligami, pasti jawabnya nggak mau gitu kan ya. Pasti jawabnya nggak mau. Cuma kadang-kadang kita juga harus lihat kepada syariatnya. Jangan menentang, itu tidak boleh. Karena memang kalau kita menentang syariatnya kita juga berdosa. Karena memang benar ini ada di ayatnya gitu. Kalau misalnya mau dipoligami terus ceweknya nggak mau, berarti itu dosa ya? Dia malah meminta cerai gitu. Oh, kalau si ceweknya minta cerai gitu, misalkan karena mau dipoligami. Karena minta dipoligami. Sepanjang ini kalau memang kan si suaminya ini mampu, tetap minta cerai itu dihukumi dosa gitu untuk seorang istri itu. Jadi dibicarakan dari awal, misalkan mampu apa tidaknya berpoligami. Kalau ini konteksnya kalau izin suaminya ya. Kalau tidak izin kan kita tidak tahu entah berapa kali dia pun nikah, kita nggak tahu. Jadi kalau seandainya kita ada suami yang izin kepada istrinya, ya harus dibicarakan dari awal. Tapi kalau misalnya kita bikin surat pranikah gitu, perjanjian pranikah, jadi di situ tertulis tidak ada poligami nanti, itu diperbolehkan nggak tuh? Kan perjanjian sebelum jadi istri kita udah kasih perjanjian dulu. Itu sih kalau perjanjian itu kan hanya bukan secara agama ya, tetapi itu secara surat ditulis oleh suami dan kepada istrinya. Tuh, jadi tetap kita kembali kepada ayat di sini, ayat yang memperbolehkan poligami, tetapi dalam tanda kutip tadi harus adil dalam segala hal. Terkadang kita ini begini. Keadilan itu di dalam poligami terkadang tidak hanya didapatkan
oleh istri yang tua ya, walaupun memang kadang-kadang ini kebanyakannya bukan semuanya, kebanyakannya kadang-kadang yang tua ini kalau sudah ada yang muda, yang tua ini salahnya yang sedikit menjadi sebuah gunung, benarnya tidak menjadi apa-apa gitu. Tetapi tidak hanya yang tua saja kadang-kadang yang tidak mendapatkan keadilan, kadang-kadang yang muda pun sama gitu, tidak mendapatkan keadilan. Jadi adil jatahnya sama. Rasulullah ini luar biasa gitu. Walaupun berpoligami, beliau ini selalu kepada istri-istrinya itu sangat sayang. Di depan mereka itu, di depan istri-istrinya itu tidak ada yang dibedakan sama sekali. Bahkan satu hari Rasulullah itu pernah ditanya oleh para istrinya, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kami ini yang engkau cintai? Siapa yang di antara kami ini yang betul-betul dicintai olehmu ya Rasul?" Maka Rasulullah menjawab seperti ini, "Jika nanti malam ada yang dibawakan bunga olehku, maka dialah istri yang paling aku cintai." Gitu ya. Jika ada yang dibawakan bunga nanti malam ini, maka itulah istri yang paling aku cintai. Akhirnya Rasulullah ini malam itu dari istri kasih bunga ke semuanya. Dari istri yang satu ke istri yang lain ini dibawakan bunga gitu. Kalau kita mah nggak butuh bunga, butuhnya yang kuning-kuning. Kuning batangnya. Ya nggak apa deh, kalau nggak ada emas itu kayak yang kuning-kuning nggak sama-sama kuning gitu ya. Umi ada pertanyaan nih dari Asep Cilegon. Tanya, ketika suami telah meminta izin untuk poligami, kemudian belum mendapat izin, hal baik apa yang harus dilakukan sang istri untuk suami? Dari pagi, ketika suami telah meminta izin untuk berpoligami, kemudian belum mendapat izin, tidak diizinkan gitu ya, amit-amit gitu kan ya. Hal baik apa yang harus dilakukan sang istri? Jadi begini. Upi pernah bertanya ya, seseorang apa sih istrinya itu sudah terlihat jelek, apa istrinya memang tidak baik dan sebagainya. Ternyata ada yang menjawab, karena ada laki-laki yang memang sifatnya bosan ke istri. Iya. Ada yang memang jawabannya karena istrinya ini adabnya kurang bagus, akhlaknya kurang bagus. Padahal ya, kalau seandainya berbicara adab, ketika seorang suami man sabara ala su'i khuluqi zaujatihi, ketika seorang suami sabar dengan akhlak istrinya yang jelek, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala Nabi Ayub alaihissalam yang diberikan 4 cobaan oleh Allah. Tetapi tidak semua laki-laki salah akhlak istri yang jelek, akan adab istri malah meninggalkan menikahi. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi ini, kalau seandainya ada suami yang minta izin kepada kita untuk menikah lagi, kemudian kita ini tidak mau mengizinkan, ya karena siapa sih wanita yang mengizinkan berbagi gitu kan ya? Iya. Berbagi semuanya lah. Kalau suami kita udah kasih ke orang, udah diambil orang, otomatis sudah berbagi semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Maka sebaiknya kita perbaiki diri. Perbaiki apanya nih? Mungkin dari segi akhlak kita selama ini kurang baik kepada suami, ya, atau dari segi penampilan ya, karena laki-laki tuh ada yang pengen istrinya dandan, ada yang pengen istrinya tidak dandan, ada yang pengen istrinya cadaran. Masya Allah, ini ukti soleha, amin ya Allah. Amin, ya. amin. Jadi apa nih perbaiki kitanya ini, bagaimana suami ini biar nggak terbang ke orang, biar izinnya itu nggak usah dilanjutin lagi gitu. Dikasih pelet. Dikasih pelet. Jadi peletnya akan dukung dengan kita. Ya udah. Minta sama Allah, ya Allah, suami saya nih gitu biar jadi milik saya seutuhnya. Ini sih harapan perempuan semuanya. Tapi
Allah mentakdirkan ya, bagaimanapun juga gitu. Jadi Pak Asep ya. Iya. Ketika seorang istri tidak mengizinkan berpoligami, maka perbaiki biar si suami ini tidak usah berpoligami gitu. Tapi kalau misalnya diajak jadi istri kedua itu gimana, Mi? Misalnya ada seorang gadis diajak jadi istri kedua gitu, tanggapannya gimana tuh? Misalnya aku gitu tuh. Ini mah pribadi. Gimana gitu kalau diajak jadi istri kedua? Mau jadi istri yang pertama, mau jadi istri yang kedua pun sama, pahalanya banyak. Bukan berarti pahala di sini hanya untuk istri yang tua gitu, tidak ya. Walaupun memang secara manusiawi, secara kemanusiaan memang di sini yang tua itu terlihat lebih mulia gitu kan. Artinya condong yang mendapatkan pujian itu kan yang tua. Walaupun kadang-kadang memang berpoligami di sini tanda yang tadi dibahas bahwa kadang-kadang seorang suami itu berpoligami karena mungkin akhlak istrinya yang kurang bagus, khidmah ke suaminya yang kurang bagus, akhlak ke suaminya yang kurang bagus gitu kan. Iya. Gitu. Aku tuh sering diajak kayak gitu, Mi. Aku tuh pengen tahu gitu cara nolak yang baik itu seperti apa. Kadang tuh mereka bilang kayak gini, coba tolak tapi sesuai syariat, jawab kayak gitu kan. Kayak gitu. Kalau nolak secara syariat gimana ya? Gini aja udah jodoh itu Allah yang ngatur gitu. Hari ini saya mungkin belum siap, tapi detik demi detik nanti kita nggak tahu manusia itu seperti apa, karena manusia itu sifatnya berubah. Hari ini kita tidak mau, detik ini kita tidak mau, esok atau lusa juga kita tidak mengingkari gitu. Iya. Gitu tuh teh kakak tuh ya, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lagi nih, Umi, dari Hadi Petir. Poligami dikatakan sebagai sunnah Rasul. Menurut Umi, sunnahnya seperti apa hal tersebut, Umi? Yang tadi Umi bahas ya. Jadi kalau poligami itu hukum dasarnya adalah mubah. Gitu iya, ya. Mubah ini diperbolehkan. Jadi kalau yang namanya sunnah dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa atau rugi ya, seperti rugi poligami gimana? Iya, seperti halnya kita berdagang kita misalkan udah capek-capek ya, tetapi kita tidak mendapatkan untung, ya kan? Walaupun isinya tidak berkurang, tapi kita dapat capeknya doang. Itu yang namanya sunnah. Jadi dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Atau ada yang mendefinisikan sunnah itu dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan rugi gitu. Nah, tetapi untuk poligami ini adalah hukumnya mubah. Ini menurut pendapat yang Umi tahu ya. Jadi mubah ini kan tidak apa-apa dilakukan, tidak apa-apa nggak dilakukan pun tidak apa-apa. Ada banyak pendapat ya, Mi ya. Iya, banyak yang tahu kan mubah ya. Iya. Kalau yang aku tahu tuh ada juga yang kayak tergantung situasi katanya. Kadang bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram. Gitu. Itu kalau itu gini ya, itu juga sama. Jadi yang poligami yang nikah aja bisa dihukumi menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, diizinkan, bisa menjadi haram gitu. Apalagi nih poligami gitu. Jadi tidak hukum saklek sunnah gitu. Jadi diperbolehkan, silahkan dilakukan dengan keadilan yang tadi itu ya. Sekarang kita lihat apakah selama ini banyak yang berbuat adil atau banyak yang tidak berbuat adil. Tidak ada, gitu. Mungkin hampir semuanya. Seperti yang Umi bilang tadi kan, kalau misalnya poligami itu misalnya haram tuh berarti kan bisa mengajak istrinya malah ke neraka gitu, bukan malah ke surga. Itu kan malah tidak diperbolehkan. Jadi kenapa ada poligami? Memang poligami itu kan kalau seandainya seorang istri menerima poligami itu dengan ikhlas. Cuman kita tahu ikhlas ini bagaimana sih? Sulit gitu ya. Jadi memang menghantarkan seorang istri masuk ke dalam surga. Tetapi ketika poligami ini tidak maaf sebentar ya. Nanti dulu guys. Ya. Umi orang sibuk. Jadi bagaimana? Jadi poligami itu memang kalau seandainya dilakukan atau dilaksanakan dengan keikhlasan seorang istri ini betul-betul dia mendapatkan surga yang
yang luar biasa gitu, mudahnya gitu ya. Tetapi kita kalau bicara ikhlas, ini seperti apa? Sulit. Gitu. Sulit. Maka ketika seorang suami bicara kepada seorang istri begini, "Oh, Neng, kamu ikhlas enggak dicandung?" Gitu kan? Udah Neng yang legowo kalau dicandung gitu kan ya. Nah, ketika seorang suami menuntut seorang istrinya ikhlas, Umi pernah berkata, kalau seandainya di dalam Islam ini ada kelahiran kedua, kemudian seorang laki-laki dijadikan seorang istri, ketika dia dituntut untuk menjadi ikhlas, seperti apa? Tukar posisi. Iya, tukar posisi. Kalau kata anak zaman sekarang, gantian deh aku jadi kamu jadi aku gitu. Ya, jadi ini poligami yang mengantarkan ke surga insya Allah adalah yang menjalaninya yang luar biasa, bukan model kayak umi-umi gini ya, tapi udah wanita-wanita yang betul-betul soleha, betul-betul terjaga. Iya. Tapi tidak jarang juga poligami ini mengantarkan kita ke neraka. Hati kita menjadi gosong, benci terus terhadap suami, ke yang muda ini kalau istilah kita ngoncong-ngoncong dan sebagainya ya, gitu. Kita udah berusaha ikhlas nih, tapi kan kadang-kadang juga kan kita cemburu atau tiba-tiba marah gitu, kok kayak gini gitu, udah diizinin tapi beda gitu. Tapi tidak adil, itu apa yang harus kita lakukan? Cemburu itu manusiawi. Terjadi, gitu. Cemburu itu manusiawi. Karena apa? Kita tuh kadang-kadang cemburu kepada suami itu karena saking sayangnya, karena saking takut kehilangannya. Jadi ketika seorang wanita cemburu, suami nggak boleh marah. Cemburu tanda sayang ya. Malah harus dirayu. Jadi ketika seorang istri marah, itu harusnya dirayu sama suaminya. Tapi nggak semua suami seperti itu ya. Kadang dia malah bilang, ih haluman banget sih gitu. Marah tapi istrinya cemburu, istrinya ngambek malah dimarahin. Oh iya, kecuali suaminya Umi. Kalau marah, romantis. Masya Allah, beruntung sekali Umi. Masya Allah. Semoga aku nanti punya suami yang seperti itu ya. Aduh, kabul ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi itu Teteh. Jadi poligami ini siapa sih yang mau? Laki-laki hampir semuanya mau. Siapa yang nggak mau? Hampir semua perempuan nggak mau. Walaupun memang kalau sudah menjadi bagian takdirnya, sudah mau diapakan lagi gitu. Nanti ya lama-lama nih, misalkan gini, lama-lama mah udah menjadi nanti akan ada di titik jenuh, masa bodoh. Artinya masa bodoh itu bukannya benci ke suami dengan poligaminya gitu, masa bodoh lah. Masa bodoh berarti kayak udah nggak sayang nggak sih kalau udah? Sebenarnya tidak seperti itu ya. Artinya udah ini udah jalan hidup saya. Saya segini istilahnya. Menurut saya menderita, mungkin di orang lain ada yang lebih parah dari kita gitu. Kalau suami kita istilahnya poligami, naudzubillah min dzalik, suami orang lain takutnya zina dan sebagainya gitu. Jadi bentuk syukurnya ke situ, ya udah mending diizinin daripada selingkuh, zina gitu. Umi juga nggak menyarankan perempuan untuk ngizinin, karena nanti pulang dari sini bisa didemo. Jadi intinya gitu ya, silahkan laki-laki mau berpoligami, cukupi istrinya, cukupi dari segi apa, nafkah lahir dan batinnya ini harus dicukupi ya. Lahirnya harus adil, batinnya juga harus adil. Bagaimana kalau lahir mah memang mungkin bisa kita bagi-baginya ya, karena tidak memakai perasaan kan. Bagaimana kalau batinnya? Sementara batin ini kan harus menggunakan perasaan. Maaf, misalkan tidur bareng dengan istri dan sebagainya sudah tidak ada rasa, ya itu tanggung jawabnya bagaimana caranya ya. Mau istilahnya muka istrinya ditutup kayak sama gambar artis kan gitu. Cosplay. Yang penting ini adil gitu ya. Jadi pernah di satu hari Umi tuh mendengar perbincangan ibu gini, saya mau katanya di madu gitu. Umi kan udah senang tuh ngedengernya. Ada kan zaman sekarang gitu ya, ibu-ibu yang mau di madu gitu. Bener kamu mau di madu? Bener katanya Umi mau madu. Pinter banget nih, soleha banget kan. Terus kenapa? Asal ada syaratnya katanya. Loh, memang apa syaratnya? Asal suami saya mau diracun gitu. Jadi mau di madu tapi asal suaminya adil di dalam poligami itu, maka juga jangan merasa sewot dan marah, karena emang di sini ayatnya jelas
Kalau seandainya tidak mampu untuk 4 berbuat adil, keempat-empatnya, maka cukup 1 istrinya. 1 juga nggak habis-habis. Iya. Iya, direnov aja, jangan dibiarin. Ini mah istri Dikasih. gendut, ditinggalin. Aduh, parah. Kasih duit buat perawatan ya. Istrinya udah dekil, ditinggalin. Ini hampir semua cowok seperti ini. Enggak semua cowok gitu tuh, Mi. Iya, hampir semua. Ditinggalin. Kalau hampir semua ini kan Rata-rata. rata-rata gitu, iya. Tetapi tidak dengan Kang Faiz, insya Berarti- Allah. Ya. Memang istri juga kan harus menyenangi suami ya, harus berpenampilan menarik, harus cantik ya. Itu kan Iya. sunnah juga ya. Iya, cantik itu relatif ya sebenarnya. Jadi tergantung kemauan suami. Kalau suami mau kita berapi-rapi dengan dandan dan sebagainya, dandanlah untuk suami. Kalau suami mau kita biasa aja, tertutup bahkan kayak si kakak ini, ya kita turutin seperti itu. Kalau misalnya apa ya? Kadang-kadang kan suami istri itu kalau keluar rumah itu cantik, tapi kalau di dalam rumah gitu jelek gitu. Apa namanya? Nggak rapi gitu. Iya. Mungkin alasan yang banyaknya ya, kebanyakan alasan seorang suami yang berpoligami itu adalah kebanyakan alasannya itu memang seperti yang Teteh katakan tadi. Seorang istri itu kadang bisa bercantik-cantik diri di depan orang lain, kalau di depan suami sendiri malah berpenampilan apa adanya. Acak-acak. Kalau keluar misalkan ini kalau keluar misalkan bedak aja, 1 bedak bisa kepake cuma seminggu misalkan, saking tebelnya. Ya, wangi-wangi dan sebagainya, rapi-rapi dan sebagainya. Tapi ketika di tengah-tengah suami, di hadapan suami, ini kadang-kadang kita apa adanya, Bau keringat lah gitu. bau keringat dan sebagainya. Terus pakaian juga kadang kita nggak mikirin apakah bau atau enggak, compang-camping atau enggak. Padahal ini kan kerapihan. Allah sendiri tuh senang dengan yang rapi. Agama itu kan indah gitu. Allah itu suka dengan keindahan gitu. Jadi niatkan kita itu untuk menyenangkan hati suami gitu teh. Kalau seandainya kita udah niatnya ke sana, insya Allah kita suami juga akan senang melihat kita. Suami kita juga akan memandang kita dengan pandangan penuh rahmah. Aduh, jadi pengen punya Masya suami Allah. ya. Jadi pengen punya suami katanya kakak Uhe-nya ini ya. Tapi kalau ngomongin poligami jadi takut juga, Mi. Ya tidak seperti itu. Kita ada jalannya masing-masing gitu ya. Yang penting kita ini tidak lepas dari syukur. Kalaupun seandainya suami kita kalau seandainya suami kita di poligami 1 nih, alhamdulillah saya masih poligaminya cuma 1. Bersyukur Tetangga ya? saya 2 poligaminya gitu. Kalau di poligami 2, alhamdulillah saya di poligami 2. Tetangga saya 3 loh. Ketika hal yang ringan ya ngomong begini, tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi gitu buat kita semua gitu. Bersyukur Takutnya terus ya. iya. Tapi kan bersyukur kan nambah ditambah-tambahin. Iya. Kalau udah di poligami 4, ya Allah saya mau bersyukur di poligami 4 loh. Oke. Kenapa? Tetangga saya mati suaminya gitu loh. Jadi semuanya dengan syukur dan syukur. Ke depan kita tidak tahu. Entah kita nanti jadi istri yang pertama, jadi istri yang kedua. Yang penting kita tidak menyimpang dari syariat Allah gitu. Oke, Umi minta kesimpulannya, Umi. Jadi kesimpulannya, sahabat rumah inspiratif yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan dari poligami ini adalah poligami silahkan dilakukan asalkan adil, gitu ya. Poligami ini hukum asalnya adalah mubah, diperbolehkan, tetapi juga tidak dianjurkan secara mutlak alias diwajibkan, dan juga tidak dicegah secara mutlak atau diharamkan. Jadi silahkan gitu. Begitu. Bebas. Terserah ya. maneh wae. Terserah aja gitu ya. Terima kalau seandainya perempuan ada yang di poligami, udah bismillah aja. Lapangkan dadanya ya. Lapangkan dadanya walaupun akan terasa sempit selalu. Oke, sudah ya.
karena waktunya udah habis. Mungkin di lain kesempatan kita akan bahas lagi. Ini kan waktunya sempit ya Mia. Kang Faiz nanti part 2 aja kalau bisa Iya, nanti. bisa. Nanti ada part 2-nya ya, insya Allah ya. Karena ini tuh Belum sempit tuntas. banget ya, belum tuntas. Oke, saya Maftuha Rinzani dan juga Umi Hajah. Siapa Umi? Umi Hajah Umi Hajah pamit undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.